Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id. Jadi di video kali ini gua pengen bikin guide kecil-kecilan sih sebenarnya, yaitu cara mengupdate BIOS. Tapi update BIOS-nya ini bukan update BIOS yang dari BIOS gitu loh, yang dicolokin flash disk habis itu ke easy flash utilities gitu, atau pakai software atau pakai tools yang ada di dalam BIOS-nya. Bukan seperti itu, tapi ini adalah cara mengupdate BIOS tanpa colokin CPU, tanpa colokin RAM, tanpa colokin GPU. Gimana caranya? Sebenarnya simpel, caranya menggunakan fitur yang namanya BIOS flashback. Dan kayaknya motherboard sekarang udah banyak yang pakai BIOS flashback atau memiliki fitur tombol flashback BIOS itu. Nah, untuk pengujiannya gue akan menggunakan motherboard yang baru aja dikirimin sama ROG ke gue, yaitu ROG Crosshair Dark Hero, Crosshair 8 Dark Hero tepatnya. Dan ini memang udah sempat gua tes. Jadi sebelum kita mulai ke bagian tutorialnya, kita kenalan dulu ya sama motherboard ini, karena ya sayang aja kalau nggak kebahas, karena motherboard ini menurut gua cukup menarik. Jadi si Crosshair 8 Dark Hero ini sebenarnya ini adalah level tertinggi dari motherboard X570-nya ROG. Jadi ini soketnya soket A4, chipsetnya chipset X570. Tapi yang menarik adalah sebenarnya harga dari Crosshair 8 Hero ini. Kenapa? Karena harganya ini masih di bawah Crosshair 8 Formula, yaitu motherboard yang kemarin gue pakai untuk PC rakitannya si Dylan Pros. Kenapa harganya bisa lebih murah? Padahal ini kelasnya, kastanya paling tinggi. Salah satunya sebenarnya ada di bagian heatsink VRM-nya ini. Jadi kalau si Crosshair 8 Formula itu dia lebih mahal karena udah include dengan waterblock, yaitu waterblock dari EKWB, dimana kalau Crosshair 8 Formula itu bisa dijadiin custom water cooling. Sementara kalau ini dia menggunakan heatsink dan direct heat pipe. Tapi selebihnya VRM, habis itu juga untuk bagian heatsink di chipset, heatsink untuk M.2-nya, itu semua lebih better. Bahkan di bagian I/O-nya juga sebenarnya ini lebih better. Bahkan untuk tombol-tombol OC-nya juga menurut gua. Jadi di sini dia menggunakan 16 power phase ya. Masing-masing itu setiap phase-nya punya 90 ampere. Ini jenisnya bukan doubler tapi thin ya. Untuk 16 phase-nya. Gue sendiri udah sempat menguji motherboard ini menggunakan Ryzen 9 5950X. Bahkan gue copot heatsink dan heat pipe-nya, itu memang suhu VRM-nya masih sangat-sangat adem, bahkan cuma sekitar 70 derajat. Dan performanya nggak turun meski menggunakan Precision Boost Overdrive. Jadi motherboard ini memang gue bisa bilang udah sangat-sangat capable lah secara performa. Dan yang unik juga di sini, meski jumlah VRM-nya banyak dan ditempatkan untuk CPU 16 core seperti 5950X, dia di sini masih tetap 8+4 pin ya, bukan 8+8 yang terlalu beefy. Kabelnya gue cek juga nggak panas. Suhunya mungkin cuma sekitar 36 sampai dengan 40 derajatan aja untuk kabelnya. Lalu untuk di bagian M.2-nya juga sekarang gue seneng banget nih, karena di bagian karena kalau misalkan gue ngelihat di Crosshair 8 Formula kemarin, itu kedua M.2-nya semua digabung jadi satu heatsink bawaan motherboard. Yang berarti kalau misalkan kita beli NVMe SSD yang udah dapat heatsink, itu kita nggak bisa pasang heatsinknya. Jadi mau nggak mau pakai heatsink bawaan motherboard. Tapi kali ini dia dipisahin di atas satu. Jadi kalau misalkan ini nggak mau dipakai, alias kita mau pakai bawaan dari heatsink M.2 NVMe-nya, itu kita masih tetap bisa pakai gitu. Dan yang menarik lagi, meski ini chipset X570, dia di bagian chipsetnya nggak ada kipasnya. Jadi ini udah fanless untuk X570, dan jarang-jarang nemuin motherboard X570 yang fanless alias nggak ada kipasnya. Jadi ROG di sini cukup pede dengan heatsink di bagian chipsetnya ini. Lalu untuk fitur-fitur sendiri ini udah lengkap banget ya. Untuk RGB itu ada 4 header, di bagian atas 2, di bagian bawah 2 gitu. Masing-masing ada ARGB, dan juga 2 lagi itu ada yang RGB biasa. Habis itu juga ada LED postcode di bagian atas. Habis itu di sini ada tombol slow mode, tombol save mode, habis itu retry button, habis itu ada tombol reset di sini. Tombol reset kecil. Habis itu juga masih tersedia jumper CMOS, dan di bagian belakang, di bagian I/O-nya kalian bisa lihat sendiri kalau jumlah USB-nya seperti biasa banyak. Dan bahkan sini USB Type-C-nya itu kalau nggak salah ini bukan yang ada dua, yang B550XE ya. Ini USB Type-C masih satu, tapi USB Type-A-nya itu banyak banget. Wi-Fi udah pakai Wi-Fi 6. Habis itu tersedia tombol clear CMOS, dan juga ada flashback BIOS yang akan kita bahas
di video ini. Oke, jadi untuk melakukan flashback BIOS tentunya ada beberapa syarat. Yang pertama pastinya motherboardnya harus memiliki tombol BIOS flashback seperti ini. Ini udah banyak ditemuin di motherboard B450, di motherboard B5550, itu udah banyak fitur-fitur seperti ini. Jadi nggak harus motherboard yang flagship seperti Crosshair 8 Dark Hero sebenarnya. Jadi kalian bisa ikutin kalau fiturnya ada. Lalu yang kedua, kalian nggak perlu butuh apa-apa lagi sebenarnya. Kalian cuma perlu yang namanya power supply. Ini power supply. Abis itu kalian butuh satu alat lagi, yaitu flash disk kosong atau flash drive kosong untuk naruh BIOSnya. Selebihnya nanti untuk caranya sebenarnya cukup mudah dan langsung aja kita praktekin kali ya. Tapi sebelum dipraktekin mungkin gue akan kasih tahu dulu ya manfaatnya apa sih dengan adanya fitur si flashback BIOS ini. Yang pertama pastinya ini akan bermanfaat untuk retailer, distributor, service center, itu pastinya bakalan terbantu banget dengan adanya fitur flashback BIOS. Kenapa? Karena bisa ngupdate BIOS tanpa perlu colok-colokin komponen lain dulu. Misalkan distributor atau toko mau menjual motherboardnya dengan BIOS yang benar-benar paling baru. Jadi BIOSnya semuanya fresh yang dijual. Itu toko atau distributor bisa flash BIOSnya terlebih dahulu ke versi paling baru sehingga pembelinya nanti itu udah ready untuk colokin CPU terbaru. Misalkan pembelinya itu belum pernah menggunakan CPU-nya Ryzen. Sama sekali belum pernah. Habis itu beli motherboard X570 dan prosesornya itu adalah Ryzen 5000 series. Kan itu belum tentu bisa nyala karena X570 itu sebelumnya cuma untuk Ryzen 3000 series saja. Maka dari itu perlu diupdate BIOS dulu. Kalau misalkan colokin CPU langsung, nanti dia nggak bisa booting. Gitu. Makanya di BIOS lewat flashback ini. Itu salah satu manfaatnya. Juga manfaat ke user juga pastinya ada. Kalau misalkan kalian beli online, habis itu kalian, aduh ini motherboard udah diupdate belum ya BIOSnya sama tokonya gitu. Terus kalian ragu, kalian tinggal update aja BIOSnya terlebih dahulu sebelum nyolokin CPU-nya. Daripada nyolokin CPU-nya duluan, terus ternyata tiba-tiba nggak boot, akhirnya bongkar-bongkar lagi ribet. Mendingan download aja dulu BIOSnya. Habis itu keuntungannya lagi, mungkin untuk troubleshooting. Misalkan kalian seneng overclocking, seneng ngoprek, seneng tweaking, tuning sana-sini, terus akhirnya BIOSnya crash gitu. Jadi kalian nggak perlu panik ketika BIOSnya crash dan nggak bisa masuk BIOS sama sekali. Ini bukan nggak bisa masuk BIOS gara-gara memorinya salah atau setting CPU-nya salah ya, tapi memang ada kejadian BIOS-nya memang benar-benar bermasalah dan crash gitu. Itu kalian bisa manfaatin flashback BIOS ini karena kalian nggak perlu colokin apapun, cukup 24 pin sama 8 pin CPU power, kalian udah bisa flash BIOS-nya. Tapi ya tentu dengan catatan, kalian minimal punya laptop lagi atau punya PC lagi atau minimal ke warnet deh, numpang ke warnet untuk download BIOS-nya dimasukin ke dalam flash disk. Nah, untuk caranya seperti apa? Kita langsung aja praktekin dan kita akan coba update BIOS dari Crosshair 8 Dark Hero ini. Oke, sekarang kita mulai untuk mendownload BIOS-nya aja terlebih dahulu. Karena motherboard yang gue gunakan itu adalah Asus ROG Crosshair 8 Dark Hero. Maka langkah selanjutnya adalah kita mencari BIOS-nya. Cara mencari BIOS-nya seperti apa? Sebenarnya tinggal googling aja nama motherboardnya. Misalkan kayak gini, Asus ROG Crosshair 8 Dark Hero. Nah, nanti kalian masuk aja ke website resminya. Yang dimana ini ada dari rog.asus.com. Ini nanti bakalan masukkan ke halaman websitenya ya. Kalau kita udah masuk ke bagian halaman websitenya, habis itu kalian masuk ke bagian support. Nah, mau di brand manapun, itu biasanya ada di bagian support atau di bagian download. Jadi nggak perlu khawatir, tinggal search aja nama motherboard kalian atau cari di website resminya untuk motherboard kalian yang kalian gunakan itu apa. Habis itu masuk ke support atau download, oke? Nah, untuk di sini di websitenya ROG, setelah masuk ke bagian support itu langsung aja ke bagian driver and utility. Ini untuk jenis motherboard Asus atau ROG manapun caranya seperti ini. Dan kalau di brand lain kurang lebih caranya mirip lah. Kalian tinggal masuk aja ke websitenya, search nama motherboard kalian atau googling nama motherboard kalian, masuk ke website resminya, habis itu ke bagian download atau support. Nah, nanti di sini ada bagian BIOS and firmware.
Setelah itu bakalan muncul BIOS versi terakhir. Biasanya paling atas kalau kita show all, ini ada BIOS versi sebelumnya. Karena motherboard ini baru, jadi BIOSnya memang baru ada 2. Nah, sekarang gue lagi mau update nih ke versi 3003, yaitu rilisan tanggal 7 Desember 2020. Itu juga ada tersedia keterangannya, itu ada new CPU support, habis itu ditambahin untuk resize bar shortcut untuk Smart Access Memory, yang dimana Smart Access Memory ini bisa dimanfaatkan untuk RX 6000 series. Dan ini udah bakalan ada shortcutnya nih nanti kayaknya di BIOSnya. Nah, nanti kita lihat aja kayak gimana. Selanjutnya kita tinggal download aja. Lalu langkah selanjutnya, jika kalian udah mendownload BIOSnya, kalian pastikan udah colokin USB flash disk atau flash drive-nya ke PC atau laptop kalian. Habis itu kalian cek dulu apakah formatnya itu udah FAT32 atau belum. Nah, di sini udah FAT32, tapi di sini masih ada isinya. Gua lebih merekomendasikan kalau mau menggunakan flashback BIOS itu disarankan sih sebenarnya flash disknya harusnya kosong, biar nanti si firmware dari motherboardnya itu nggak bingung gitu ya. Takutnya ntar ada error atau kayak gimana, jadi lebih baik masukin file BIOSnya aja satu gitu. Jadi sediain satu flash disk atau flash drive yang memang benar-benar kosong. Nah, ini juga sebenarnya nggak ada isi yang terlalu penting sih, kebanyakan BIOS juga isinya. Jadi gua format aja, pastiin kalau misalkan kalian mau format itu kalian jangan pakai NTFS ya, pakainya FAT32 ya. Pakai FAT32, habis itu kalian format aja. Nah, setelah formatnya selesai, kalian tinggal masukin BIOSnya ke dalam flash disk atau flash drive-nya ini. Oke, sebenarnya caranya gampang sih ya untuk masukin BIOSnya ke dalam flash disk atau flash drive. Gua rasa kalian juga udah sama-sama tahu ya, tinggal ekstrak aja file dari zip-nya ke dalam flash disk-nya, atau kalian tinggal blok aja ini semua BIOS rename sama file BIOS-nya, Ctrl C, habis itu masukin ke flash disk. Oke, nah ini udah ada file BIOS-nya dan juga tools BIOS rename-nya. Kalau kalian mau flash BIOS-nya itu bukan lewat flashback BIOS, tapi menggunakan CPU, RAM, GPU seperti update BIOS pada umumnya, itu kalian udah bisa colokin flash disk-nya ke motherboard. Tapi dengan catatan kalau kayak gini belum bisa pakai flashback BIOS. Kalau mau pakai flashback BIOS, kalian tinggal buka aja ini, double klik. Habis itu press any key to continue. Maka nanti nama BIOS-nya udah berubah dan format file name di dalam BIOS-nya juga sebenarnya udah berubah. Nah, dengan begini kita udah siap untuk melakukan flashback BIOS. Oke, jadi ini peralatannya udah lengkap ya, power supply udah ada, udah gua colokin juga ke power, dan sisanya cuma perlu motherboard aja. Oh ya, gua lupa flash disk-nya. Jangan lupa juga flash disk yang tadi kita udah siapin, isinya ada BIOS-nya. Kita taruh dulu di sini. Sekarang langkah selanjutnya adalah kita persiapkan 24 pin dan juga CPU power. CPU power ini kalau misalkan motherboardnya kalian cukup high end, kayak ada 8+4 pin atau 8+8 pin, nggak perlu dicolok semua, nggak apa-apa. Yang penting 8 pinnya aja yang dicolokin juga sebenarnya udah cukup. Tapi kalau mau dicolokin semua juga nggak apa-apa. Ini power supply-nya kebetulan masih baru. Bukan baru sih ini power supply-nya, tapi memang nggak pernah gue pakai aja power supply. Oke, jadi ini 24 pinnya, ini kita colokin ke motherboardnya. Kita colokin 24 pinnya, habis itu kita colokin 8 pin. Jadi colokin 8 pinnya aja nggak masalah ya, karena ini memang nggak ada komponen apapun lagi yang dicolokin di sini, jadi tenang aja. Oke, udah beres. Langkah selanjutnya adalah nyalain power supply-nya. Jadi power supply-nya harus dalam keadaan hidup. Jadi biasanya kan power supply ada switch on off-nya juga, itu harus dinyalain. Nah, setelah power supply-nya dinyalain, biasanya umumnya motherboard yang punya RGB bakalan ngasih
indikator bahwa motherboard ini memang hidup, jadi LED-nya bakalan nyala. Tapi memang nggak semua motherboard. Biasanya motherboard yang seri-serinya di kelas-kelas entry level atau low end itu biarpun ada LED atau ada RGB-nya belum tentu nyala seperti ini kalau misalkan power supply-nya dalam keadaan switch on. Ya, jadi ini udah ada tandanya LED semua udah nyala. Habis itu kita tinggal colokin si flash disk-nya yang udah kita siapin tadi. Dan dicolokinnya jangan sembarangan, tapi ini udah ada indikator slot USB yang ada tulisan BIOS-nya. Kita colokin di sini. Nah, setelah dicolokin seperti ini, langkah selanjutnya sebenarnya itu gampang. Kalian tinggal tekan aja bagian sini yang ada tulisan BIOS-nya selama kurang lebih 3 detik. Nah, setelah 3 detik itu kelihatan bahwa tombolnya sekarang udah menyala warna biru dan dia kedip-kedip. Ini tandanya proses flashback BIOS sedang berjalan dan akan berlangsung kurang lebih sekitar 5 sampai dengan 10 menit. Memang prosesnya lebih lama daripada kalian update BIOS di dalam BIOS gitu, karena ini nggak menggunakan CPU sama sekali untuk processingnya. Jadi memang lebih lama dan kita tinggal tunggu aja sampai indikator LED yang ada di tombol BIOS flashback-nya itu berubah warna atau mati. Setiap motherboard itu beda-beda, ada yang berubah warna, ada yang jadi nggak kedip-kedip, ada juga yang setelah prosesnya selesai dia bakalan mati. Jadi tinggal tunggu aja dan kalian di sini nggak boleh matiin power, pencet tombol start, pencet tombol mem OK, retry, save boot, apalagi clear CMOS itu nggak disarankan ya. Jadi tinggal seperti ini aja. Dan sekarang kita tunggu prosesnya selesai. Habis itu kita cek ke dalam BIOS-nya apakah sudah terupdate sesuai versi yang kita download tadi, yaitu versi 3003 ya. Oke, kita tunggu aja. Nah, ini udah beres nih untuk proses update BIOS-nya atau flashback BIOS-nya. Bisa kalian lihat kalau LED di bagian tombol flashback BIOS-nya itu udah nggak kedip-kedip lagi, dia udah mati. Nah, ini kan udah beres. Langkah selanjutnya apa? Kalau kita mau ngecek gitu, terus kira-kira ini harus diapain nih kalau udah kayak begini? Ya gampang sebenarnya sih, tinggal matiin aja power supply-nya. Kalian bisa matiin power supply-nya, tunggu sampai LED-nya mati semua. Nah, kalau udah mati semua kayak begini, kalian udah siap buat colokin CPU yang kalian mau gunakan gitu. Misalkan sebelumnya kalian udah beli motherboard X570, abis itu kalian udah mau pakai AMD Ryzen 5000 series gitu. Tapi kalian sebelumnya belum pernah pakai CPU AMD Ryzen sama sekali, takut CPU-nya nggak bisa jalan gitu ya. Setelah flashback BIOS ini, kalian udah siap untuk menjalankan PC kalian menggunakan AMD Ryzen 5000 series. Jika memang sebelumnya kalian nggak pernah pakai AMD Ryzen sama sekali. Itu adalah manfaat paling utama sebenarnya, dan toko-toko distributor juga bisa memanfaatkan flashback BIOS ini sehingga para penggunanya yang nanti beli itu udah disiapkan dengan BIOS yang memang ready untuk CPU terbaru. Seperti itu kira-kira. Oke, kita cek dulu deh ya BIOS-nya kira-kira udah terupdate apa belum versinya, untuk cari tahu aja apakah BIOS-nya udah terupdate versinya udah sama apa belum sama yang ada di dalam flash di sini. Oke, jadi ini kalian bisa lihat kalau BIOS-nya udah terupdate sesuai sama yang kita download tadi, yaitu versi 3003. Dan ini gue udah menggunakan AMD Ryzen 9 5900X. Sebenarnya motherboard ini emang BIOS awal rilisnya udah bisa sih untuk pakai 5900X gitu. Tapi ada fitur Smart Access Memory yang udah dimasukin ke bagian mana ya, katanya udah dibikin shortcut gitu, tapi harusnya di bagian ini, di bagian PCI udah ada ya harusnya. Ini above 4G decoding ini udah bisa di enable untuk precise bar supportnya. Ini untuk Smart Access Memory jadi udah terupdate, tapi harusnya dia ada bagian itunya, kata si Arodi ada shortcut, cuman gue nggak tahu ini shortcutnya ada di sebelah mana ya, karena di my favorit belum ada. Tapi BIOS versinya sih udah terupdate sesuai sama versi yang kita download tadi deh, dan Smart Access Memory-nya udah ada. Cuman shortcutnya aja nih yang gue bingung. Si Arodi bilang ada shortcutnya, cuman shortcutnya gue belum melihat ada 4GB decoding di area-area
yang strategis gitu, karena memang untuk Smart Access Memory itu penempatannya kurang strategis ya menurut gua, dan memang perlu ada shortcut tertentu gitu, tapi ternyata belum ada. Cuman ya udah deh, nggak apa-apa, yang penting BIOSnya udah ke-update sesuai dan sekarang motherboardnya udah siap untuk dijalanin. Oke, jadi kurang lebih segitulah pembahasan gue ya soal flashback BIOS beserta manfaatnya itu untuk apa aja. Kira-kira apakah informasi ini bermanfaat untuk kalian? Mungkin kedepannya gue akan bikin guide-guide kecil lagi ya soal update-update BIOS di masing-masing brand motherboard. Kalau memang gue ada sampelnya, kebetulan gue lagi nggak pegang banyak motherboard sih. Sebenarnya update BIOS itu gampang banget dan nggak perlu takut, karena sekarang motherboard itu recovery-nya atau protection-nya itu udah benar-benar sangat-sangat tinggi ya. Jadi kalaupun update BIOS terus ternyata tiba-tiba mati lampu, biasanya sih nggak rusak, cuman jangan sampai gitu. Yang pasti untuk update BIOS sebenarnya nggak perlu takut, karena update BIOS sekarang rasanya ya kayak update software biasa aja sih gitu. Tapi itulah kelebihan dari BIOS flashback, dan kalian bisa praktekin jika motherboard kalian memiliki fiturnya gitu, atau kalian lagi mau rakit PC dan lain sebagainya. Silahkan komen di bawah menurut kalian gimana. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lo kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gue Subki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.